Orang-orang Gaza itu ngomong terakhir kali sebelum mereka dibombardir. Sampai saat ini mereka dibombardir habis dan lebih parah, cuma nggak kelihatan zaman sekarang. Karena nggak diberitakan di sosial media atau diberitakan di sosial media tapi sudah tenggelam sama berita-berita yang lain. Yang mereka sampaikan adalah kami akan nuntut orang-orang. Siapa aja yang dituntut? Mereka sebut 3. 1, para pemimpin muslim. Karena itu yang paling besar tanggung jawabnya. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para influencer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan pencipta kita semuanya, dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka memikirkan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, seharusnya ini adalah sebuah motivasi yang paling besar untuk kita senantiasa memperhatikan setiap amal-amal ibadah kita, setiap pilihan-pilihan daripada perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kita pada keridhaan Allah ataukah menghantarkan kita pada murkanya Allah. Dan hidup ini memang tentang memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Andai pun tidak ada agama yang Allah turunkan kepada kita, kita pasti juga akan senantiasa berada dalam pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Tapi adanya agama itu membuat kita lebih mudah untuk bisa menentukan pilihan-pilihan yang terbaik yang bisa kita buat dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita masih belum bisa melaksanakannya, tapi minimal kita tahu pilihan-pilihan yang terbaik itu. Maka kita beruntung dan kita bersyukur bahwasanya kita memiliki Islam, karena Islam itulah yang memberikan kepada kita opsi-opsi atau pilihan-pilihan terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa mencontohkan kepada kita, tidak hanya memberitahu kepada kita seperti apa pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup itu, tapi menjalaninya kepada kita. Sehingga kita mengerti bahwasanya ketika kita memilih menjadi seorang muslim, maka hal yang pertama yang harus kita punya adalah seperti arti daripada nama Islam itu sendiri, yaitu adalah berserah kepada Allah. Dan sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang beliau coba untuk contohkan kepada kita. Bagaimana caranya berserah kepada Allah, mewakilkan kepada Allah setiap bagian-bagian dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang diinginkan oleh Allah itulah yang kita lakukan, bukan syahwat kita, bukan keinginan kita. Karena di dalam Al-Quran, Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa. Jadi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya sesungguhnya tidak ada satupun yang diperbuat oleh Nabi Muhammad itu adalah daripada hawa atau daripada syahwat, hawa nafsu. Akan tetapi yang diperbuat oleh Rasulullah adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka hawa nafsu dan juga perintah Allah atau syariat ini adalah sesuatu yang pasti bertolak belakang. Syahwat itu senantiasa mudah, senantiasa enak, senantiasa memberikan kenikmatan di dunia. Sedangkan mengikuti Allah itu bisa jadi sulit, bisa jadi membuat kita sendiri, bisa jadi membuat kita tidak nyaman. Tapi sebagaimana Rasulullah mencontohkan dalam perbuatan beliau, beliau menyampaikan bahwasanya hidup beliau itu penuh dengan kesengsaraan. Maka Fatimah sebelum melihat Rasulullah wafat, beliau bersaksi bahwasanya, wahai ayahku, aku tidak pernah melihat satupun fase di dalam kehidupanmu itu berbahagia. Dalam arti senantiasa dalam keadaan sulit, sengsara. Kenapa? Karena memang Rasulullah bersabda, yang namanya surga dikelilingi oleh ketidaknyamanan, sementara nerakanya Allah dikelilingi dengan kenyamanan dunia. Artinya memang betul, melawan syahwat itu sulit, melawan syahwat itu susah, dan menaati Allah itu juga susah. Yang enak apa? Ya udah, kita ikut arus, orang lain lakukan, kita lakukan. Orang lain berbuat, kita juga berbuat begitu.
ada yang baik kita nggak usah untuk sampaikan misalnya, itu lebih mudah daripada kita mengikuti perintah Allah. Makanya ketika kita menjadi seorang muslim, kunci daripada ketaatan itu adalah berserah. Orang itu kalau tidak punya pilihan, kadang-kadang lebih mudah daripada orang punya pilihan. Benar nggak? Misal ya, ibu-ibu pergi ke rumah makan Padang, banyak pilihan makanan. Itu kadang-kadang lebih sulit milihnya daripada kita cuma punya satu itu aja. Bagi orang muslim sebenarnya kehidupan tuh cara pandangnya adalah berserah. Dia berserah karena dia tahu dia nggak punya pilihan kecuali pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu kan ya. Wa makana lil mu'minina wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Jadi Allah sampaikan orang mukmin tuh seolah berpikir bahwa dia tidak punya pilihan karena dia tuh cuma budak. Budak, kalau Bapak Ibu tahu, itu nggak punya kemerdekaan, nggak punya kebebasan. Artinya apa? Dia itu kalau misalnya disuguhin makanan di depan dia, itu yang dia makan. Dia disuruh tidur di tempat itu, ya itu dia tidur. Dia suruh terus kemudian melakukan kerjaan ini, dia nggak bisa bilang aku pengennya kerjaan yang work and life balance, nggak bisa. Aku pengen kerjaan yang tidak bikin stres dan depresi, nggak bisa. Teman-teman kerjaku toksik semuanya, nggak bisa. Karena dia seorang budak. Tapi kita paham nggak sih? Kadang-kadang kita nggak paham bahwa menjadi muslim itu adalah menjadi budak. Paham nggak sih maksudnya? Kan muslim itu artinya adalah abdun. Muslim itu artinya adalah hamba. Abdun dalam bahasa kerennya hamba, tapi dalam bahasa aslinya budak. Abdun itu artinya budak, artinya kita tuh nggak punya kebebasan. Artinya kalau kita berpikir bahwasanya kita adalah budak, kalau kita ini sebenarnya tidak punya pilihan, maka semua itu akan jadi lebih mudah. Sholat 5 waktu, orang nggak mikir lagi, kenapa harus sholat 5 waktu? Misalnya ya, kenapa kita harus misalnya wudhu sebelum sholat? Kenapa harus puasa 30 hari dalam bulan Ramadan di dalam setahun? Kenapa kita misalnya harus melakukan ini dan itu sesuai syariat? Sederhana, karena kita budak dan budak nggak punya pilihan. Maka di dalam Islam yang namanya syariat itu cara pandang kita itu ya memang kita sebagai budak nggak punya pilihan, budak yang nurut. Kalau nggak nurut ada konsekuensinya, namanya budak. Tapi memilih menjadi budak Allah itu pilihan. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita sudah memilih jadi budaknya Allah, maka apapun yang Allah sampaikan, ya udah patuh. Sami'na wa ata'na. Kata-kata patuh, pasrah, tunduk, budak, inilah esensi daripada Islam. Berarti menjadi seorang muslim, menjadi seorang budaknya Allah, menjadi seorang hamba yang patuh pada Allah, tunduk pada Allah, berserah pada Allah, tidak punya pilihan di dalam setiap perintah-perintah Allah, itu adalah pilihan. Gitu ya. Menjadi hamba Allah adalah pilihan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memilih jadi hamba Allah, Anda pasti jadi hamba yang lain. Karena tidak ada satupun manusia yang merdeka, nggak ada. Semuanya pasti tunduk. Misal, kalau Anda tidak jadi hamba Allah, Anda jadi hamba siapa? Oke, nggak usah bilang Anda deh, saya, aku. Sebelum aku jadi hamba Allah, aku takutnya sama siapa? Aku takutnya sama orang tua. Aku takutnya sama guru. Lalu setelah agak gede lagi, aku takutnya sama perempuan. Taatnya sama perempuan. Taatnya sama Allah. Ih Ustadz, masa taat sama perempuan? Ya namanya belum kenal sama Allah. Wajar nggak? Ya wajar. Takut diputusin, takut karir nggak bagus, takut kita nggak punya uang. Tapi kita pasti takut pada sesuatu kan? Karena manusia nggak ada yang merdeka. Manusia itu pasti takut sama sesuatu atau dia berharap pada sesuatu. Sadar nggak sih? Kalau kita takut sama sesuatu, sesuatu itu pasti ngendaliin kita. Ketakutan kita itu yang mengendalikan kita. Contoh ya, ada orang takut sama karirnya, tapi nggak takut sama anaknya.
atau nggak takut kehilangan anaknya, atau nggak takut kehilangan kasih daripada istrinya. Wajar kalau dia memilih ke kantor lebih daripada dia milih di keluarga. Paham nggak maksudnya? Ketakutan kita itu kan yang mengontrol kita. Jangan nyambung dulu ke Islam, kan itu udah jelas. Kenapa kita mau dikontrol oleh Allah? Nggak punya pilihan, kita udah bahas. Karena kita takut sama Allah. Tapi yang kita bahas adalah, kalau kita tidak memilih untuk menjadi hamba Allah, itu pasti kita milih jadi hamba yang lain. Cuma kita nggak sadar aja. Misal, kalau ada orang-orang yang senantiasa kehidupannya dikendalin oleh duit terus, berarti dia takutnya sama apa? Ingat ya, yang ngontrol kita itu selalu yang kita takuti. Karena kita nggak mungkin mau dikendaliin kalau kita nggak takut sama itu. Kalau misalnya selama ini ada orang hidupnya, keluhannya, kesibukannya dunia terus, berarti yang membuat dia takut adalah dunia. Maksudnya kayak apa sih Ustadz? Dia merasa hidupnya kurang sempurna, ketika ada iPhone baru muncul dia belum punya. Dia merasa kayak khawatir. Ibu-ibu mungkin nggak nyambung, tapi ada banyak di luar sana seperti itu. Buktinya apa? Dia rela kok pinjol demi beli handphone baru. Paham nggak maksudnya? Ada nggak orang pinjol untuk misalnya melunasi kewajiban dia misalnya? Atau jangankan kewajiban dia deh, misalnya pinjol untuk misalnya ya, dia walaupun nggak boleh ya, tapi ini contoh aja misalnya. Dia pinjol untuk bisa beli sarung karena dia nggak punya sarung untuk sholat misalnya, nggak bisa nutup aurat. Kayaknya jarang deh. Kita kalau urusan ibadah, ya udah nggak apa-apa, Allah ngerti kok, gitu ya. Tapi kalau soalan handphone baru, kalau soalan gadget baru, kalau soalan dunia, kita selalu merasa kita harus punya, padahal enggak. Tapi hidup kita senantiasa dikontrol oleh itu. Coba lihat apa yang membuat hidup kita nggak nyaman. Biasanya itu yang kita takutin tuh. Belum tentu sama kayak orang lain. Ada orang lain yang mungkin bukan handphone, tapi cewek tadi. Dia merasa handphone yang nggak ada, nggak apa-apa. Nggak paling baru, nggak apa-apa. Tapi begitu ceweknya ngambek atau misalnya cowoknya ngambek, dia bad mood seharian. Berarti kan dia takut kehilangan orang itu kan. Artinya apa? Hidup dia dikontrol dan dikendalikan oleh itu. Tapi hidup dia nggak pernah dikontrol dan dikendalikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau dia tidak memilih untuk bisa taat pada Allah, tunduk pada Allah, pasrah pada Allah, dia pasti jadi hamba yang lain. Ada orang di dalam hidupnya jabatan, merasa harus banget yang namanya dapat jabatan. Harus banget jadi orang penting. Kalau di jalan kerjaannya bunyiin sirine. Kenapa? Merasa jadi orang penting. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Kayak merasa ada yang kurang gitu kalau misalnya dia sama kayak orang biasa. Ngomongnya biasanya adalah, kamu nggak tahu saya siapa? Gitu, sering dengar kayak gitu-gitu. Banyak kan di media sosial sekarang, kamu nggak tahu saya anggota? Saya juga anggota warga kompleks. Tapi kan paham nggak sih maksudnya? Andai kan sesuatu itu membuat dia insecure, sesuatu itu membuat dia dikendalikan, seolah-olah dia harus punya itu, berarti itu yang dia takutin. Buktinya apa? Nggak menjabat gila, nggak menjabat stres. Kenapa? Karena dia menjadi hamba jabatannya. Demi tidak kehilangan jabatannya, dia tidak mau melakukan sesuatu hal yang benar. Ini kan contoh bahwa kalau Anda tidak jadi hambanya Allah, Anda akan jadi hambanya yang lain. Paham gak sih maksudnya? Contoh kayak gini ya, coba kita lihat lagi ya. Kemarin kita udah bahas. Kemarin Netanyahu ceramah di PBB, ditinggalin orang. Ya kan? Aku berpikir gini, masih ada harapan di dunia ini kayaknya nih. Tapi menurutku nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena yang kita perlukan dari pemimpin kita itu bukan cuma ngomong. Kalau ngomong Felixnya juga bisa, ini aku lagi ngomong nih. Tapi kalau misalnya dia seorang pemimpin, apakah dia presiden, apakah dia sultan, ataukah dia raja, pemimpin yang punya otoritas, yang Allah tanya sama dia beda seperti yang Allah tanya sama aku. Orang-orang Gaza itu ngomong terakhir kali sebelum mereka dibombardir, sampai saat ini mereka dibombardir habis dan lebih parah, cuma nggak kelihatan zaman sekarang. Karena nggak diberitakan di sosial media atau diberitakan di sosial media tapi sudah tenggelam sama berita-berita yang lain. Yang mereka sampaikan adalah kami akan nuntut orang-orang.
Siapa aja yang dituntut? Mereka sebut 3. 1, para pemimpin muslim, karena itu yang paling besar tanggung jawabnya. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para influencer. Untung aku motivator Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak termasuk. Ya sedih sih dengar kayak gitu. Cuma gimana Bapak Ibu sekalian? 3 ini kan punya tugas masing-masing kan. Pemimpin tugasnya adalah memimpin, dia punya otoritas atas tentara, dia punya otoritas atas kebijakan sebuah negara, dia punya otoritas untuk bisa membuat sesuatu yang bersifat masif. Influencer tergantung berapa followersnya. Berarti Felixnya followersnya 1 juta, jelas akan lebih besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah daripada followersnya misalnya yang cuma 6.000 atau cuma 10.000. Artinya influencer-influencer yang follow-nya puluhan juta itu akan lebih ditanya lagi, apalagi mereka muslim. Berikutnya siapa? Ulama. Ulama juga akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Mereka bisa ngomong di mimbar. Mereka bisa ngomong di depan jamaahnya. Mereka bisa ngasih tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau nggak ngomong, itu yang disampaikan warga Gaza. 3 orang ini, pemimpin, lalu kemudian ulama, lalu kemudian influencer, di depan pengadilan Allah, kalian akan jadi musuh kami. Kenapa? Kami akan tuntut kalian di hadapan Allah atas diamnya para ulama, lalu kemudian atas diamnya para influencer, dan atas diamnya para pemimpin. Kemarin kita lihat nih misalnya, dalam kasus itu ya misal, kalau kita berbicara tentang orang yang takut kehilangan jabatan, akhirnya dia harus mengatakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebelum kita bahas tentang pemimpin-pemimpin muslim ya, sekarang nih coba lihat. Kita kemarin kan bahas tentang bagaimana narasi di dalam kepala itu menentukan perbuatan-perbuatan kita, betul nggak? Sekarang aku mau nanya, coba pikir ya, bagaimana kekuatan narasi? Ini contoh aja, contoh. Misal ya, ada dua toko nih, ada 2 toko. Yang satu toko, ketika kita masuk tokonya ini, lantas ada, gak usah toko deh, politisi. Politisi ini di Instagramnya ada tulisan misalnya, Yohanes 1:7. Misalnya ya, yaitu adalah ayat Alkitab. Lalu kemudian satu lagi misalnya, ada seorang politisi lagi di Instagramnya ada tulisan, misalnya Al-Baqarah 2 ayat misalnya 10 misalnya, taruhlah begitu. Menurut pandangan orang yang mana yang lebih profesional? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang lebih profesional? Yang pertama. Kenapa? Kalau ada orang Kristen berpolitik di Indonesia, bawa ayat-ayat suci mereka, itu akan dianggap religius banget dia, keren banget dia. Tapi kalau ada orang muslim berpolitik, bawa ayat Al-Quran, apa kata orang? Ekstrim. Agama kok bawa-bawa politik, jualan agama loh. Udah, kalau misalnya ayat Quran di masjid aja, nggak usah di negara. Paham sampai di sini? Ada diskriminasi. Nih aku mau kasih tahu ya, di dunia kejadiannya sama seperti itu. Lihat, Donald Trump tahu ya? Ya sebentar lagi mati tuh. Ya namanya orang kan sebentar lagi mati. Ya Felix juga sebentar lagi mati. Donald Trump tuh, dia punya menteri khusus ngurusin keimanan. Paham maksudnya? Jadi juru bicara khusus ngurusin keimanan. Diambil seorang perempuan yang tiap hari ceramah, lalu kemudian jadi juru bicara dia ngomongin keimanan. Lihat apa yang mereka katakan. Israel sudah harusnya berkuasa di situ karena sebagai orang Kristen yang meyakini Bible maka harusnya kita mendukung Israel. Berarti pertanyaanku sederhana, mereka dukung Israel, alasan apa yang dipakai? Selain alasan politik yang disembunyikan atau alasan geopolitik yang disembunyikan, alasannya apa? Agama. Mereka bawa agama sebagai negara Kristen. Artinya apa? Amerika sekarang itu sudah bisa kita katakan negara Kristen. Negara Kristen ada. Amerika pakai jadi negara Kristen. Vatikan itu negara Kristen. Banyak sekali negara-negara yang sudah jelas mengatakan dia mendukung Israel karena mereka Kristen dan mereka taat pada Bible-nya. Yang mati ditembak kemarin Charlie Kirk itu juga sama pendukungnya Donald Trump dari garis keras Kristen. Paham sampai di sini? Berarti negara Kristen ada? Ada. Negara Yahudi ada? Ada. Israel udah jelas.
Pertanyaannya, kalau kita bilang negara Islam gimana? Wah teroris nih, wah bahaya nih, jangan ngisi di masjid lagi nih, bahaya nih, provokatif banget, ini ingin merusak NKRI, ini ingin terus kemudian mengganggu Pancasila dan segala macam. Negara Kristen ada dan lu diem, negara Yahudi ada dan lu diem, tapi begitu Islam mau masuk terus kemudian politik, mau ngatur terus kemudian negara, mau ngasih tahu tentang halal dan haramnya, dan bagaimana halal dan haram di dalam Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan negara, orang bilang pasti ini adalah orang teroris. Paham sampai di sini? Ini nih, gimana narasi orang-orang barat itu sudah masuk di kepala kita. Bahkan kita sendiri merasa kalau andai kan ada orang Kristen mendirikan negara Kristen, it's okay. Kalau ada orang Yahudi punya negara Yahudi, itu okay. Tapi begitu orang Muslim pengen menerapkan syariat, jangan. Paham nggak sampai sini? Dan itu yang membuat kita sampai sekarang nggak bersatu. Oke.